Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan menjelaskan tentang rangkaian elektronik dari multiplexer dan demultiplexer. Yang beranggotakan saya sendiri, Vina Novitasari, lalu ada Tommy Purnama, Denny Wahyudi, Delisa Nurhayati, Muhammad Fikri Jamaluddin, dan Hasim. Nah, pertama-tama sebelum menjelaskan rangkaian dari multiplexer itu sendiri, saya akan menjelaskan pengertian multiplexer. Multiplexer atau disingkat MUX dan bisa disebut juga sektor data adalah suatu rangkaian logika yang dapat menerima satu hingga banyak input data dan untuk suatu saat tertentu hanya mengizinkan satu data input masuk dan melewati output yang diatur oleh input sektor. Oleh karena itu, MUX memiliki fungsi sebagai sebuah pengontrolan digital. Nah, di sini saya terdapat gambar dari tabel kebenaran rangkaian multiplexer dan gambar yang menjelaskan bahwa multiplexer itu sendiri yang dirancang untuk mengalihkan salah satu atau beberapa input ini untuk menjadikan output data tunggal. Multiplexer yang dirancang untuk mengalihkan salah satu atau beberapa input ini untuk menjadi output data tunggal. Dengan beberapa input ini dan dipilih data di sini akan menjadikan output data tunggal, yaitu key. Jika dalam kehidupan sehari-hari bisa digambarkan seperti saklar rotari atau saklar putar, yaitu misalnya seperti menghidupkan lampu dan lain-lain. Nah, selanjutnya di sini ada tabel kebenaran untuk mengatur rangkaian logika dari multiplexer. Nah, di sini B dan A yaitu sebagai pemilihan datanya, dan D, C, B, A yaitu inputan data yang akan diinput nantinya, dan Q ini yaitu output tunggalnya. Nah, di sini rangkaian dari multiplexer yang dibuat oleh kelompok 1 menggunakan electronic workbench kurang lebihnya seperti ini. Nah, di sini ada inputan A, B, C, dan D, lalu pemilihan datanya itu Y dan X. Akan diinputkan seperti tabel kebenaran di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tommy Purnama dari kelompok 1. Izin melanjutkan penjelasan dari Vina Novitasari tentang rangkaian multiplexer menggunakan electronic workbench. Di dalam rangkaian multiplexer yang sudah dibuat ini, terdapat 4 gerbang logi kanan yang difungsikan untuk inputan, 1 gerbang logi kanan yang difungsikan untuk keluaran, dan 2 gerbang logi kanan yang difungsikan untuk pilihan data. Di sini juga terdapat 4 saklar yang difungsikan untuk mengalirkan inputan, yaitu A, B, C, dan D, dan 2 saklar yang difungsikan untuk mengalirkan pilihan data, yaitu saklar Y dan saklar X. Di sini juga terdapat VCC yang difungsikan sebagai simbol 1 dan ground yang difungsikan sebagai simbol 0. Ada juga tabel kebenaran yang difungsikan untuk menunjukkan keluaran yang dihasilkan dari suatu rangkaian elektronik multiplexer yang sudah dibuat ini. Contohnya ketika A sama dengan 1 dan pilihan datanya A atau X sama dengan 0 dan B sama dengan atau Y sama dengan 0, maka hasilnya akan 1 atau lampu indikator akan menyala. Dan contoh yang kedua, ketika B sama dengan 1, B1 dan pilihan datanya A atau X sama dengan 1 dan B atau Y sama dengan 0, maka hasilnya akan 1 atau lampu indikator akan menyala.
Jadi intinya tuh tabel kebenaran ini untuk menentukan kesalahan dalam rangkaian yang sudah dibuat ini. Contohnya seperti inputan tadi. Akan tetapi kalau inputan tadi itu kan sesuai dengan tabel kebenaran hasilnya. Misalkan hasilnya 1, lampu indikator akan menyala. Kalau misalkan berbeda, maka dipastikan bahwa sita rangkaian ini tuh terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delisa Nurhayati dengan NIM 1913511130. Saya akan melanjutkan penjelasan multiplexer yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama, di inputan C ini akan menyalakan lampu dengan cara inputannya dan key 1. Kemudian, yang terakhir ada inputan D. D itu akan menyala menyalakan lampu apabila pilihannya ini X dan Y sama-sama 1, maka lampunya akan menyala. Kemudian multiplexer ini adalah pengolahan data dari beberapa input menjadi satu output. Beberapa input ini menjadi satu output dengan pilihan-pilihan datanya seperti pemilihan data ini. Beberapa inputnya ini akan mendapatkan satu output tunggal. Jadi ini inputannya. Kemudian yang warna hijau itu jalurnya, dan yang terakhir adalah output data tunggal. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, di sini saya Muhammad Fikri Jamaluddin akan menjelaskan mengenai demultiplexer. Sebelumnya, apa itu sih demultiplexer ini? Demultiplexer ini adalah rangkaian logika yang menerima satu input data dan mendistribusikan input tersebut ke beberapa output tersedia. Kendali pada demultiplexer akan memilih sekitar mana yang akan dihubungkan. Pemilih keluarannya dilakukan melalui seleksi data-data input oleh selector line yang merupakan inputan dari demultiplexer tersebut. Nah, di sini adapun contoh soal demultiplexer itu. Nah, yang pertama ada di sebelah kanan saya ada gambar demultiplexer. Nah, pertama ada data input. Nah, di data input ini tuh memasukkan satu inputan. Setelah itu ada select input. Nah, di select input ini adalah untuk mengatur inputan untuk menjadi output. Nah, begini hasil outputnya ada banyak. Selanjutnya rangkaiannya yaitu yang pertama, yang jika S0-nya 0 dan S1-nya 0 dan inputnya 0, maka akan hasil outputannya keluaran 0 dan 0. Selanjutnya itu yang S0-nya 0, S1-nya 0 dan inputannya 1, maka hasilnya itu akan 1. Nah, seperti lampunya menyala ada di sebelah atas tadi. Selanjutnya di sini tuh ada inputan yang S0-nya 0 dan S1-nya 1, maka hasil inputannya adalah 1. Nah, lampunya akan menyala ada di seperti yang di yang ketiga ini. Dan dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sebelumnya untuk rekan saya yang bernama Muhammad Fikri Jamaluddin. Di sini saya Denny Wahyudi dengan NIM 1913511131 akan melanjutkan pengertian rangkaian tentang demultiplexer. Dan di sini saya langsung membahas rangkaiannya. Kalau di rangkaiannya memasukkan nilai 1 DS01, DS1-nya 1, terus inputnya 1, maka lampu keempat akan menyala. Dan saya akan masukkan lagi S0-nya 1, S1-nya 0, inputannya 0, dan di sini lampu tidak ada yang menyala. Terus saya lanjut ke S0-nya 1, S1-nya 0, inputannya 1, dan maka di sini juga lampu tidak menyala. Dan yang paling terakhir, saya akan masukkan S0-nya 1, S1-nya 1, inputannya 0, dan lampu masih tidak menyala. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.